Saya Padi Muhammad Barama akan mempresentasikan equity. Bentuk kepemilikan bisnis, yang pertama ada basic atau proprietorship, lalu yang pro partnership, kemudian yang premium perseorangan. Ini ada karakteristik utama dari perseroan, dipengaruhi oleh kesalahan. Ini ada karakteristik utama dari perseroan. Yang pertama dipengaruhi oleh aturan hukum, menggunakan sistem saham. Terdapat dua jenis saham pada perusahaan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 pada tahun 2007. Sistem saham kegunaannya, yang pertama acuan dalam membagi secara proporsional laba atau rugi perusahaan, acuan dalam membagi secara proporsional hak suara untuk memilih direktur, acuan untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Lalu acuan membagi secara proporsional preemptive right atau hak untuk didahulukan. Jenis-jenis saham, yang pertama ada jenis saham biasa. Keistimewaan saham biasa atau ada hak suara. Risiko saham biasa, pertama alokasi pembagian aset perusahaan urutan ketiga. Lalu pembagian dividen yang sifatnya tidak ada jaminan. Kemudian jenis saham istimewa. Saham istimewa ini yang pertama mendapatkan hak dividen terlebih dahulu. Pembayaran dividen bersifat kumulatif dan seandainya di periode sebelumnya perusahaan tidak membagikan dividen, lalu mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi. Ekuitas pada perusahaan. Di sini ada share capital, kemudian share premium, earning, akumulatif order, comprehensive income, kemudian treasury share. Nah, di sini alasan perusahaan membeli kembali saham treasury. Yang pertama menciptakan pasar saham, kemudian meningkatkan EPS, kemudian keinginan dari pemegang saham minoritas untuk menjadi pengendali perusahaan, lalu menyingkirkan pemenang saham yang tidak disenangi, kemudian saham treasury tersebut akan diberikan kepada karyawan. Lalu akuntansi terhadap treasury. Pertama harga perolehan, nilai nominal. Saldonya normal adalah debit. Penyebab return earning turun, pertama perusahaan itu sendiri rugi, lalu transaksi penjualan kembali, pembayaran dividen, saham treasury yang dijual di bawah harga perolehan. Penjualan treasury share terjual di atas harga perolehan dan terjual di bawah harga perolehan. Akuntansi penerbitan saham. Pertama, biaya terkait penerbitan saham. Saham diterbitkan dengan nilai nominal saham. Saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Lalu penerbit saham untuk transaksi non-cash. Saham diterbitkan bersama dengan sekuritas lain. Kemudian akuntansi penerbitan saham preference. Fitur-fitur
Yang pertama, convertible preference share. Kedua, keistimewaan ketika terjadi likuidasi terhadap aset. Yang ketiga, keistimewaan dalam hal dividen. Lalu keempat, callable. Lalu kelima, hak suara. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.